Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat menyelesaikan tugas evaluasi pembelajaran AKS. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ida Farida MPD yang telah memberikan kita kesempatan dan memberikan bimbingan kepada kita dalam rangka untuk membuat video presentasi tugas sel volta AKS ini. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 7, mewakili kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 7, yakni mengenai sel volta lembar kerja siswa dengan anggota kelompok Sabrina Isna Amalia, Sepia Anggraini, Subandi Zulhak, dan Yuni Tasqiatun Hufuz. Di sini ada lembar kerja serta didik sel volta. Tujuan dibuatkannya LKS ini yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip sel volta dalam baterai buah, lalu mengetahui penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga mengetahui penempatan katoda dan anoda dengan tepat. Materi pokoknya sudah jelas sel volta, dengan kompetensi dasar menganalisis proses yang terjadi dengan sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Lalu merancang sel volta dengan menggunakan bahan sekitar. Di sini ada petunjuk pengerjaannya yang dapat membuat peserta didik bisa mengisi AKS ini dengan baik. Lalu saya akan menjelaskan mengenai step 1 eksplorasi masalah. Jadi di step 1 ini di LKS ini diberikan suatu wacana sel volta. Hal ini bertujuan untuk memberikan wacana awal, memberikan pandangan awal kepada peserta didik sehingga peserta didik itu bisa mempunyai gambaran awal dalam mengerjakan LKS sel volta ini. Di sini disediakan wacana sel volta yang secara umum ya, gambaran secara umum. Sel volta adalah alat yang dapat menghasilkan listrik. Berdasarkan pada reaksi redoks elektrokimia, sel volta terdiri atas 2 elektroda yang terhubung dan dapat menghasilkan listrik jembatan garam dan juga larutan elektrolit tempat elektroda ditempatkan. Sederhananya, yang kita tahu di balik bentuknya yang kecil ternyata jeruk nipis mempunyai manfaat yang sangat besar. Jeruk nipis merupakan salah satu jenis buah yang banyak diproduksi di Indonesia. Tanaman jeruk nipis akan tumbuh dengan baik di lokasi yang mendapat cukup sinar matahari. Jeruk nipis juga mengandung sari asam yang tinggi. Buah jeruk nipis banyak mengandung vitamin C, asam sitrat, dan asam amino, minyak atrisi, glikolisa, asam citrun, belerang, dan vitamin B. Buah jeruk nipis juga terkenal sebagai buah yang berkhasiat menyembuhkan batuk, mengurangi dahak, menyembuhkan panas dalam, merawat kecantikan wajah, serta menghilangkan jerawat. Tapi tak pernah kita duga, ternyata jeruk nipis juga dapat digunakan dalam membuat baterai. Kandungan senyawa asam yang ada dalam jeruk nipis dapat diubah menjadi energi listrik dalam suatu rangkaian sel volta. Senyawa asam merupakan salah satu larutan elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kemampuan untuk menghantarkan arus listrik tersebut dikarenakan adanya ion-ion yang terdapat dalam larutan yang dapat bergerak bebas. Semakin banyak ion-ion yang terdapat dalam suatu larutan, maka sifat elektrolitnya semakin kuat. Semakin kuat sifat elektrolit suatu larutan akan memberikan nyala lampu yang semakin terang dan semakin banyak gelembung gas yang terbentuk. Senyawa yang asalnya terkandung dalam jeruk nipis dapat diubah menjadi suatu energi listrik dengan prinsip sel volta, di mana kita membutuhkan anoda dan katoda yang berfungsi sebagai kutub negatif dan kutub positif. Anoda dan katoda yang berupa logam dicelupkan ke dalam larutan elektrolit yang mengandung masing-masing ion logamnya. Contoh logam yang dapat menghasilkan listrik yaitu logam seng dan tembaga. Contoh penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari yaitu terdapat pada penggunaan baterai. Pada praktikum kali ini, penulis akan membuat baterai buah yang berasal dari jeruk nipis sebagai alternatif baterai. Dalam kimia,
Larutan elektrolit terdiri dari beberapa macam garam dan basa yang mempunyai bentuk padat dan sukar larut dalam pelarut air. Meskipun demikian, apabila zat tersebut dilarutkan dalam air, maka sebagian kecil dapat larut. Bagian zat yang terlarut tersebut mengalami ionisasi. Kelarutan kemampuan suatu zat untuk larut dalam suatu pelarut, larutan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu larutan tidak jenuh, tepat jenuh, dan larutan lewat jenuh. Lalu di sini ada diberikan gambaran ya, seperti rangkaian alat yang akan digunakan dalam praktikum LKS Salvolta ini. Di sini ada jeruk nipis sebagai ilustrasi dan ada katoda dan anodanya seperti logam seng dan logam tembaga. Dan di sini ada lampu yang akan mengidentifikasikan bahwa jeruk nipis tersebut dapat menghantarkan listrik. Baik, selanjutnya step 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai step 2. Nah, pada step 2 kali ini akan dibahas mengenai pengembangan konsep. Nah, pengembangan konsep yang pertama yaitu mengenai rumusan masalah. Adapun perintah pada rumusan masalah yaitu berdasarkan wacana di atas, buatlah rumusan masalah pokok yang ingin diselesaikan, yakni dalam bentuk pertanyaan. Nah, untuk yang kedua yaitu mengenai hipotesis. Untuk perintahnya yaitu buatlah hipotesis dari rumusan masalah yang telah dibuat. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai step 3. Dalam step pengorganisasian kali ini, maka perintahnya yaitu yang pertama, berdasarkan informasi yang diperoleh dari wacana, tuliskan. Yang pertama yaitu ada tujuan percobaan, yang kedua ada prinsip percobaan. Adapun perintah yang kedua yaitu mengenai berdasarkan wacana di atas, tuliskan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat suatu percobaan beserta jumlahnya. Nah, di sini sudah dapat dilihat ya oleh teman-teman, ada tabel untuk menulis alat dan ada tabel untuk jumlahnya, lalu ada tabel untuk nama bahan dan jumlahnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu perintahnya rancanglah diagram alir berdasarkan prosedur percobaan yang akan dilakukan. Lalu perintah yang terakhir yaitu tuliskan hasil pengamatan dari percobaan yang kalian lakukan dalam tabel berikut. Nah, dapat dilihat ya oleh teman-teman bahwa di sini sudah disediakan kolom untuk untuk menuliskan perlakuan dan pengamatan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Step yang keempat yaitu pematangan konsep. Nomor 7 yaitu bagaimana cara mengetahui penempatan katoda dan anoda dengan tepat. Yang kedelapan yaitu zat mana yang lebih terang nyala lampunya pada hasil percobaan tersebut. Jelaskan. Kesembilan yaitu dari percobaan yang telah dilakukan, apakah ada zat yang mengalami proses penglambatan? Mengapa hal itu terjadi? Yang ke-10 yaitu jelaskan beberapa fungsi alat dan bahan yang terdapat pada percobaan Salvolta. Itu yang A, paku seng, yang B, paku tembaga, C, penjepit buaya. 11. Mengapa buah jeruk nipis bisa menghidupkan lampu? Lalu sumber energi apa yang dihasilkan dari jeruk nipis? Step yang kelima yaitu kesimpulan. Buatlah kesimpulan mengenai Salvolta berdasarkan lembar kerja yang telah dibuat. Step 6 yaitu diskusi. Presentasikanlah hasil diskusi di depan kelas dan buatlah laporan. Kemudian lembar penilaian kinerja praktikum. Kegiatan praktikumnya yaitu mengenai Salvolta, kemudian ada nama siswa, kelas, dan NIM. Aspek yang dinilai yaitu yang pertama, penyediaan alat dan bahan sebelum kegiatan sesuai panduan praktikum. Skornya 1-4. Yang kedua yaitu merangkai atau menggunakan alat dan bahan dengan benar, rapi, dan memperhatikan keselamatan kerja. Yang ketiga, pengambilan data atau pengolahan data hasil percobaan dengan benar. Yang keempat, kerapian atau kebersihan selama kegiatan percobaan. Yang kelima yaitu merapikan kebersihan meja, alat setelah percobaan dan mengembalikan sisa bahan yang dipakai pada tempat yang disediakan.
Yang keenam yaitu menyimpulkan hasil percobaan, dan yang ketujuh menyusun laporan hasil praktikum. Kriterianya yaitu skor 4 berarti sangat baik, skor 3 yaitu baik, skor 2 cukup, dan skor 1 yaitu kurang. Mohon maaf ya, ini ada kesalahan dalam penulisan nomor. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai lembar penilaian laporan praktikum. Yang pertama, sistematika laporan praktikum. Nah, sistematika laporan praktikum itu terdiri dari judul, tujuan, landasan teori, kemudian alat dan bahan, kemudian prosedur percobaan, data percobaan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Selanjutnya yaitu rubrik penilaian laporan praktikum. Nah, yang pertama ini, aspek pertama yang dinilai itu penulisan laporan. Nah, deskripsinya yang pertama, sesuai dengan laporan yang ditentukan oleh guru, kemudian yang kedua, tulisan rapi, yang ketiga, dapat dibaca dengan jelas dan sesuai ED. Adapun kriteria skornya yang pertama, jika hanya satu deskripsi yang terpenuhi dan kurang tepat. Kemudian yang kedua, jika hanya satu yang terpenuhi dan tepat. Kemudian yang ketiga, jika hanya dua deskripsi yang terpenuhi dan tepat. Kemudian yang keempat, jika semua deskripsi terpenuhi dengan tepat. Nah, di sini skor totalnya bisa diisi dengan sesuai kriteria skornya. Kemudian selanjutnya, latar belakang serta landasan teori, yang dimana deskripsinya yang pertama, membuat latar belakang sesuai tujuan praktikum, kemudian yang kedua, memuat landasan teori sesuai percobaan. Adapun kriteria skornya yaitu yang pertama, jika hanya satu deskripsi yang terpenuhi dan kurang tepat. Kemudian yang kedua, jika memuat dua deskripsi namun kurang tepat. Kemudian yang ketiga, jika hanya satu yang terpenuhi dan tepat. Kemudian yang keempat, jika semua deskripsi terpenuhi dengan tepat. Nah, skor totalnya bisa diisi dengan sesuai kriteria skornya. Kemudian yang ketiga itu pengolahan data, yang dimana deskripsinya itu yang pertama, menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan dengan praktikum. Kemudian yang kedua, penulisan jawaban runtut sesuai dengan pertanyaan. Kemudian yang ketiga, penulisan jawaban lengkap dengan satuan simbol lambang benar. Nah, adapun selanjutnya yaitu kriteria skornya. Yang pertama, jika hanya satu deskripsi yang terpenuhi dan kurang tepat. Kemudian yang kedua, jika hanya satu yang terpenuhi dan tepat. Kemudian yang ketiga, jika hanya dua deskripsi yang terpenuhi dan tepat. Kemudian yang keempat, jika semua deskripsi terpenuhi dengan tepat. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan, yang dimana deskripsinya yaitu yang pertama, memuat kesimpulan dan sesuai dengan tujuan praktikum. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat yang simpel, jelas, serta mudah dipahami. Adapun kriteria skornya yang pertama, jika hanya satu deskripsi yang terpenuhi dan kurang tepat. Kemudian yang kedua, jika memuat dua deskripsi namun kurang tepat. Kemudian yang ketiga, jika hanya satu yang terpenuhi dan tepat. Nah, yang keempat, jika semua deskripsi terpenuhi dengan tepat. Kemudian yang kelima itu pengumpulan laporan. Nah, deskripsinya itu pengumpulan laporan sesuai dengan waktu yang disepakati. Nah, yang dimana kriteria skornya yang pertama, jika laporan masuk dalam 3 hari ke atas. Kemudian yang kedua, jika laporan masuk lewat 2 hari. Kemudian yang ketiga, jika laporan masuk lewat 1 hari. Kemudian yang keempat, jika laporan masuk tepat waktu. Nah, skornya bisa dilihat dari kriteria skornya. Nah, adapun nilai akhirnya yaitu skor perolehan dibagi 20 dikali 100. Terima kasih.